Marv? Hello? I go high. No, Jeff! No! Hey! Get that little motherfucker! Baseball! Yo, shit, boy! Shit! Stop it! Milwaukee, Valentine's Day is here and we're spreading the love. Di awal film, kita diperlihatkan seorang baru saja turun dari bis. Dia yang baru saja tiba di kota, melihat ada pelang spanduk yang telah menjengkelkannya, membawa spidol dan mengacak-acak spanduk tersebut. Dia adalah seorang wanita yang sangat misterius. Maka disinilah film pun baru dimulai. Kemudian, di sisi lain suasana pagi yang sangat cerah. Seorang laki-laki yang sangat rajin dan ulet sedang mempersiapkan sarapan untuk diri sendiri dan karyawannya. Kisah ini berfokus kepada seorang laki-laki yang bernama Marvin Gibel. Dia adalah seorang karyawan marketing properti yang mempunyai reputasi yang sangat tinggi karena dia selalu rajin melakukan pekerjaan tersebut. Setiap hari membuatkan sarapan untuk karyawan yang lain, dan dia sangat heran ketika melihat di jalanan posternya malah dicoret-coret oleh orang lain. Sehingga Marvin merasa kesal karena ini akan menurunkan reputasinya tentang penjualan rumah yang ada di tempat ini. Dan siapakah pelakunya? Dia pun masa terheran. Singkat cerita, ketika Marvin sampai di kantor, dia pun langsung memerintahkan bawahannya sambil membagikan kue yang telah dibuat di pagi hari, mengatakan kepada Ashley bahwa beberapa di jalanan telah mencoret-coret posternya. Namun Ashley memberikan satu buah amplop dan ini membuat sebuah kecurigaan. Sungguh tanpa diduga, dengan secara tiba-tiba Marvin langsung dihajar sampai pingsan. Di kursi pribadinya dengan tancapan ada pisau di atas tangan yang telah menembus ke bawah meja. Bahkan tangan satunya lagi telah diikat. Seorang yang bernama Revan, dia adalah pembunuh bayaran yang telah dikirim ke tempat ini untuk bertanya kepada Marvin, seseorang yang telah memberikan surat ancaman di hari yang sangat indah, yaitu 14 Februari Valentine, untuk bisa bertanya secara tegas di manakah Rose berada. Where is Rose? Sungguh tanpa diduga, tampang culun, ternyata dia jago bertarung, menutup ruangan pribadinya untuk bisa keluar. Namun tiba-tiba saja atasan Marvin langsung memberikan informasi bahwa dia adalah seseorang yang telah mendapatkan penghargaan. Satu karyawan yang sangat luar biasa di tahun ini. Dia pantas mendapatkan gaji naik dan posisi fantastis. Dan ini adalah sebuah penghargaan dari seorang yang bernama Cliff. Dia adalah atasannya Marvin yang selalu memberikan bimbingan kepada Marvin sampai ada di puncak. Namun sekarang Marvin dalam masalah besar. Dia langsung meminta kepada Cliff untuk meminjam mobilnya. Can I borrow your car? Yeah, sure. Sure. I'll grab the car later. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan bos mafia bengis di tempat ini. Dan diduga dia adalah kakaknya Marvin yang bernama Knuckles Gabel. Dia adalah seorang bos mafia yang sangat kesal kepada Marvin, memerintahkan tangan kanannya yang bernama Marlowe. Dia adalah seorang laki-laki yang telah diperintahkan untuk bisa mengetahui di manakah Rose berada dan menangkap Marvin. I said I want her alive.
Singkat cerita, kembali lagi kepada Marvin yang baru saja tiba di rumah. Dia langsung mempersiapkan beberapa paspor dan uang tunai. Namun sayang sekali perburuan belum usai, langsung dihajar. Looks like love is a game. Watch this, watch this. Tag team. Hey Marv. Kemudian di waktu yang sama di sisi yang lain, kita diperlihatkan Ashley yang telah terkejut ketika masuk ke dalam ruangan Marvin. Seseorang yang telah mati di atas bantal. Dia pun sangatlah tercengung apa yang telah terjadi. Kemudian Ashley yang telah melihat buku catatan si Revan, ternyata dia adalah musisi dan pesyair yang sangat handal, penuh dengan kata-kata cinta. Kemudian kita diperlihatkan Merlo telah dihubungi oleh dua anak buahnya. Dia mengatakan bahwa Marvin telah gagal ditangkap. Penampilan Marvin yang cupu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilihatnya. Dia jago bertarung sampai babak belur dihajar habis-habisan. Di sisi lain kita melihat bahwa Marvin yang terluka, ternyata dia pingsan dibawa ke suatu tempat. Entah siapakah yang telah membawanya ke tempat ini. Yang jelas ini adalah klub malam yang sangat mengerikan. Ketika Marvin telah sadar, dia langsung melihat di berbagai sisi. Dia pun langsung mencerna apa yang telah terjadi. Terlihat seorang wanita misterius yang berada di ujung meja bartender. Siapakah dirinya? No one's ever understood my words before. Sungguh tanpa diduga, ternyata mereka berdua sudah saling mengenal sejak lama. Bahkan wanita ini telah mencemooh Marvin. Dia mempunyai sebuah gaya cupu. Dialah wanita yang bernama Rose Carlisle. Ternyata dialah wanita yang telah ditanyakan oleh Knuckle untuk bisa diburu. Entah apa yang terjadi di masa lalu. Yang jelas mereka telah berulah kepada bos mafia yang ada di kota ini. Karena Marvin tidak mau berurusan dengan mereka, dia pun langsung meninggalkan Rose. Goodbye, Rose. I need your help. I know you. No, it's you. Andy, can you get Reggie some ice? Singkat cerita, Rose yang telah membawa Marvin ke suatu tempat, dia pun terus saja mengatakan bahwa Rose butuh bantuan Marvin karena dia harus membereskan sebuah masalah yang sangat mengerikan yang telah ditutupinya selama bertahun-tahun. Akhirnya Marvin langsung membawa Rose ke sebuah rumah, di mana rumah ini akan dijual ke seseorang dan sudah dipromosikan di webnya Marvin. Karena ini adalah satu-satunya persembunyian Marvin. Kemudian Rose langsung mengatakan bahwa dia telah difitnah oleh seseorang yang bernama Merlo karena dia telah menghilangkan beberapa uang milik Knuckle. Sehingga dia pun membuat sebuah rencana untuk mengungkap semuanya. Kippy. Memang mengerikan sekali. Seorang laki-laki yang bernama Kippy. Dia adalah akuntan pribadinya Knuckle dan sekarang akan membuka mulut. It's this gentle cat. Now I want to know what you and Merlo got out of setting me up. Kemudian Kippy sebagai akuntan pribadinya Knuckle, dia pun langsung menceritakan kepada Rose tentang beberapa tahun yang lalu. Memang Rose telah dijebak oleh Merlo bersama konco-konco yang lainnya karena mereka telah menyembunyikan uang senilai 4 juta dolar. Dan uang 2 juta dolarnya telah disimpan di bagasi mobil Rose. Sehingga disinilah Rose telah diburu oleh Knuckle karena Merlo menginginkan posisi Rose. Merlo wanted your position as Knuckles' right hand, enough to put you 6 feet under. You said 2 million. We stole 4. Sungguh rencana yang sangat mengerikan.
karena aturannya siapapun yang telah membawa sepeser pun uang dari Knuckle, dia akan dikubur hidup-hidup dan tidak akan pernah bisa berpijak lagi di atas tanah. Kemudian mereka pun langsung mengatakan bahwa ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Sebelum kita lanjut, kita akan mengingat tentang masa lalu, di mana ternyata Marvin, adiknya Knuckle, dia adalah seorang pembunuh brutal yang sedang melakukan eksekusi kepada Rose karena dia telah dituduh membawa uang tersebut. Di mana Marvin yang sudah menyediakan satu lubang besar, namun dia mengeluarkan satu pisau membebaskan Rose karena dia tidak mau kehilangan Rose ora. Kemudian kita kembali lagi kepada masa sekarang. Rose yang sekarang sedang mengamuk kepada si Kippy akan menghajarnya secara habis-habisan karena rencana tersebut membuat mereka semua geram dan menjadi buronan Knuckle. Di mana Marvin langsung memberikan informasi dan catatan penting bahwa dia tidak mau benar-benar kehilangan Rose. Marvin, you here? Singkat cerita, ketika malam hari, di mana Cliff akan membawa kembali mobil yang telah dipinjam oleh Marvin masuk ke dalam rumahnya sudah diobrak-abrik oleh Knuckle. Dia pun langsung mengatakan bahwa Marvin adalah adiknya Knuckle, sehingga Cliff pun langsung tercengang. Apakah itu benar? Dia mengatakan bahwa Marvin adalah anak tunggal dan tidak mempunyai siapapun. Maka mereka pun mulai berbicara satu sama lain tentang Marvin di masa lalu, di mana Knuckle langsung mengatakan kepada Cliff bahwa Marvin belum pernah menceritakan tentang sesuatu kepada Cliff. There's a lot Marvin didn't tell you. I allowed my brother to turn me in. He was such a beautiful, beautiful monster. Sungguh informasi yang sangat menegangkan. Knuckle langsung mengatakan di mana Marvin sekarang berubah dan dia harus mencari seorang wanita yang bernama Rose. Mengatakan kepada Cliff apakah dia pernah melihat wanita tersebut. Kemudian Cliff langsung mempertegas kepada Knuckle, jangankan melihat wanita ataupun berhubungan dengan seorang wanita, bahwa Marvin adalah anak yang baik, bahkan dia sudah dianggapnya sebagai adik sendiri. You know what? Marvin's gonna be alright. But he has one brother. Singkat cerita, ketika pagi hari, kembali lagi kepada Marvin yang sedang memberikan obat kepada si Kippy karena dia sudah babak belur dihajar oleh Rose. Di mana Kippy memberikan sebuah penawaran yang sangat fantastis. Dia akan memberikan uang yang sangat banyak dan tidak akan terhingga asalkan Kippy dibebaskan oleh Marvin. Namun mendengar hal yang seperti itu, Marvin yang tidak mata duitan, apalagi dia tidak mau berhubungan kembali dengan kakaknya Knuckle, menutup pintu untuk melakukan eksekusi kepada Kippy. Namun sayangnya ada seseorang yang datang. Don't open that door. What happened to your hand there, buddy? Sungguh tanpa diduga, ternyata itu adalah pasangan muda yang telah menyetujui penawaran Marvin. Dia akan membeli rumah ini dengan harga yang telah ditentukan. Sehingga pada akhirnya Marvin langsung menghubungi Ashley sebagai tangan kanannya untuk membawa beberapa berkas dan mereka akan membelinya dengan secara cash di muka. Tapi di mana Ashley yang sekarang sudah melakukan obrolan dengan si Raven, sehingga sekarang posisi Marvin telah diketahui oleh Raven. Entah apa yang dipikirkan oleh Ashley. Namun ketika sedang melakukan obrolan dengan Ashley, tiba-tiba saja seseorang berteriak. Are these the new energy transfer? You know, I'm just not sold on this. Sungguh tanpa diduga, yang jadi pertanyaannya adalah di manakah si Kippy? Merlo yang sedang marah-marah, ternyata si Kippy sedang melakukan panggilan telepon kepada Merlo dan dia langsung membocorkan di manakah posisi Marvin berada. Dia langsung harus membuat sebuah tindakan. Selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja Rose telah menghubungi Merlo. Dia mengatakan sudah tahu semuanya dan meminta di manakah uang tersebut. Do you want your fucking money? Come if you dare, bitch! Kembali lagi kepada Marvin yang ada di rumah. Dia melihat bahwa kamar yang telah ditinggali oleh Rose telah tiada.
Entah di manakah, ternyata Ross akan pergi kepada Marlowe untuk mengambil uang tersebut dan menghajar semua orang. Sehingga Marvin pun langsung tercengang ketika di dalam rumah. Tiba-tiba saja Revan, si pembunuh bayaran, sudah ada di tempat ini bersama Ashley. Dia yang telah membawa persuratan untuk menjual rumah ini. Kemudian Ashley langsung diperintahkan untuk membawa customernya ke dapur dan melihat-lihat semua furnitur yang ada di tempat ini. Tiba-tiba saja tanpa sadar oleh mereka, anak buahnya Marlowe, 2 orang yang telah datang ke tempat ini membawa persenjataan yang sangat lengkap. Dengan tanpa basa-basi, mereka pun langsung menghujaninya dengan peluru. Marv, hello? I go hide. No, Jeff, no! Hey! Get that little motherfucker! Sungguh tanpa diduga, di dalam rumah pun menjadi medan pertempuran, di mana mereka harus tetap tenang karena kita dalam posisi yang sangat genting. Namun pertempuran belum berakhir. Revan yang terus saja dihajar oleh 2 anak buahnya Marlowe, namun telah tumbang. Tanpa basa-basi, pertarungan dimulai kembali. Yo, shit, boy! Shit! Stop it! Stop, Marv, please don't kill him. Memang mengerikan sekali. Terlihat cupu, tetapi dia adalah jago bertarung. Ashley meminta kepada Marvin untuk tidak membunuh Revan karena dia adalah cinta sejatinya. Melihat apa yang telah terjadi di rumah ini, dia pun baru sadar bahwa Ross telah pergi untuk bertemu dengan seseorang dan dia dalam bahaya. Tanpa basa-basi, akhirnya Marvin langsung menyusul. Thank you. Kemudian di sisi lain, Ross yang sudah tiba di sebuah tempat yang telah ditentukan oleh Marlowe. Dia akan membawa uang tersebut. Tempat yang sangat sunyi. Tiba-tiba saja Marlowe langsung keluar dari balik dinding. Keadaan yang sudah babak belur. Entah apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja Knuckles bersama para konco-konconya langsung datang bahwa dia telah bermain api dengan seorang mafia. Uang yang diinginkan oleh Ross langsung diberikan. Namun tidak semudah itu. Ross yang terlalu banyak tahu tentang bisnis Knuckles, dia pun langsung dihajar. Sungguh mengerikan sekali. Knuckles yang sekarang tidak sabar untuk melakukan pembunuhan. Tiba-tiba saja Marvin langsung datang. Disinilah kakak beradik yang sudah bertahun-tahun lamanya berpisah langsung bertemu kembali. Karena Marvin yang sekarang tidak mau berurusan lagi dengan sang kakak, namun Ross dengan sekarang keadaan terluka dan akan dibunuh, membuat Marvin telah bangkit untuk memberontak. Memang edan sekali. Seluruh anak buahnya Knuckles telah dihajar habis-habisan. Terlihat bahwa Knuckles yang telah menggunakan topi koboi milik Cliff, dia langsung mengatakan mempunyai seorang kakak yang baik memang itu sangat menyenangkan sekali. Tetapi iblis tetaplah iblis karena Marvin adalah seorang pembunuh.
Dengan menggunakan jurus Fatality, akhirnya Knuckle pun telah habis dihajar oleh Marvin. Namun dia tidak membunuhnya. Kemudian ketika Marvin lengah, Knuckle langsung akan menikamnya dari belakang. Lalu tiba-tiba setelah melumpuhkan Knuckle, memang Ross terlalu banyak tahu tentang bisnis gelapnya. Dia telah mengetahui semua perjalanan uang Knuckle dan menggelapkan uang bos mafia Rusia. Dan ini membuat sebuah pertentangan di dalam bisnis. Beberapa waktu yang lalu, di mana dia telah mengirimkan sidik jarinya si Kipi untuk membuka akses ke dalam berangkas Knuckle dan mengirimkan informasi tersebut ke mafia Rusia. Dan ini membuat bisnisnya sekarang hancur lebur. Dengan begitu, dia pun tidak akan pernah bisa hidup. Tiba-tiba saja mereka telah datang. Sungguh tanpa diduga, di mana para konco-konconya mafia Rusia telah datang. Berterima kasih kepada Ross telah membocorkan informasi ini supaya mereka semua seimbang dalam berbisnis. Sebelum Ross pergi dan mendapatkan uang yang sangat banyak, akhirnya Marvin langsung mengucapkan isi hatinya. I love you. Well, say it again. Hey Milwaukee, Valentine's Day is here and we're spreading the love. Akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia Karya GC? Silahkan tulis di kolom komentar. Tanpa diduga, Marvin adalah seorang laki-laki cupu. Padahal dulunya dia adalah pembunuh bayaran yang sangat bengis. Namun banyak orang yang mengatakan ternyata si Marvin ini mirip sekali dengan Jackie Chan. Apakah dia saudaranya Jackie Chan? Ya, kita lihat saja nanti di Cina. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.